Dunia militer ingah-ingih lagi heboh. Indonesia baru saja meluncurkan KRI Bala Putra Dewa 322. Di atas kertas tulisannya sih frigate guys, tapi spesifikasinya bikin para ahli geleng-geleng bulu jenggotnya. Kenapa? Karena PT PAL nekat masukin hingga 64 sel VLS ke dalamnya. Ibaratnya gini, kamu beli mobil Avanza tapi pas buka kap mesinnya isinya mesin Ferrari. Ini kapal mau jaga laut atau mau bikin kembang api raksasa di atas langit guys? Mari kita bicara fakta. Standar dunia itu punya aturan tidak tertulis. Kalau kamu frigate biasanya bawa 16 hingga 32 rudal doang. Kalau mau 64 ke atas, kamu harus naik pangkat jadi destroyer yang ukurannya jauh lebih raksasa dan jauh lebih mahal. Tapi Indonesia bilang, halah, aturan itu buat orang ingah-ingih saja. KRI Bala Putra Dewa yang beratnya cuma 6.500 ton ini punya jumlah VLS yang sama dengan destroyer asli. Bayangkan dengan Mogami kelas milik Jepang yang hanya 16 VLS, Constellation kelas milik USA 32 VLS. Mari kita bandingkan dengan kapal kelas destroyer. Apakah layak bila KRI Bala Putra Dewa 322 disebut sebagai destroyer kelas? Untuk kapal destroyer biasanya dilengkapi dengan 48 hingga 96 VLS, seperti contoh Maya kelas dari Jepang dengan 96 VLS, Kolkata kelas 48 hingga 64 sel VLS, dan untuk bobot rata-rata destroyer kelas memiliki bobot 7.000 hingga 10.000 ton. Sedangkan KRI Bala Putra Dewa hanya 6.500 ton saja. Artinya dari segi bobot destroyer kelas belum masuk guys. Namun begitu 64 sel VLS jauh di atas rata-rata frigate ASEAN. Pantas kalau KRI Bala Putra Dewa disebut sebagai destroyer kelas menengah atau frigate kelas berat yang bisa membuat gentar kapal-kapal tempur ASEAN guys. Belum ada satupun sampai saat ini kapal tempur ASEAN yang mampu membawa hingga 64 VLS selain frigate merah putih KRI Bala Putra Dewa TNI AL. Lalu bagaimana Bang Messi? Rahasianya ada di desain Arrowhead 140. Dek tengahnya itu luas banget. Luasnya udah kayak lapangan futsal. Karena Indonesia pakai sistem VLS midlast dari Turki yang compact, kita bisa jejali hingga 64 sel tanpa bikin kapal keberatan beban dan miring sebelah guys. Sayangnya karena kapal tempurnya belum beroperasi, rudal pun belum dipasang hingga sampai saat ini. Indonesia pun belum mengumumkan secara resmi rudal apa yang akan dibawanya. Dan berkemungkinan akan dipadukan dengan berbagai jenis rudal. Ada kemungkinan seperti Mika VL jarak pendek yang hanya menjangkau 20 km, Aster 15 jangkauannya 30 km, Aster 30 yang boleh menjangkau hingga 100 km guys. Ada Scepter dari Inggris, Hisa, dan Cyber. Sementara untuk misil anti kapal ada beberapa nama seperti Atmaka, NSM jangkauan 180 hingga 250 km, Exocet M40 Blok 3 180 hingga 200 km, dan masih banyak lagi. Itu semua bisa dicampur kayak ketoprak lontong paman mutu guys. Mungkin executor kita prinsipnya kayak pas lagi packing baju buat mudik lebaran. Selagi masih ada celah, jejali terus rudal sampai rapa dan sampai tidak muat. Dengan 64 rudal yang siap untuk meluncur secara vertikal, KRI Bala Putra Dewa bukanlah cuma jadi penjaga kedaulatan dan pelongo-pelongo saja, tapi jadi pengingat buat siapapun yang coba-coba masuk tanpa izin. Hati-hati guys, kita punya 64 alasan buat bikin kamu pulang, tinggal namanya doang. Gimana menurut kalian? Apakah 64 VLS ini sudah cukup? Atau kalian setuju kalau kapal kedua nanti harus punya 128 VLS yang artinya kapal kelas cruiser? Sekalian biar dunia makin panik. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info militer paling gokil selanjutnya. Salam jumpa dari Mas Pras. Terima kasih sudah menonton guys.